Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film bencana yang menegangkan berjudul Greenland 2 Migration. Film ini kembali menghadirkan aksi survival penuh emosi yang dibintangi oleh Gerard Butler sebagai John Garrity, serta Morena Baccarin sebagai Alison Garrity, dan juga Roman Griffin Davis yang kembali berperan sebagai Nathan Garrity. Setelah berhasil selamat dari bencana komet di film pertamanya, kali ini keluarga Garrity harus menghadapi ancaman baru yang jauh lebih besar, di mana kondisi bumi yang semakin tidak stabil memaksa umat manusia untuk melakukan migrasi besar-besaran demi bertahan hidup. Perjalanan mereka bukan hanya soal bertahan dari bencana alam, tetapi juga tentang harapan, pengorbanan, dan perjuangan sebuah keluarga di tengah dunia yang perlahan menuju kehancuran. Lalu, bagaimana perjuangan mereka untuk bertahan hidup di dunia yang semakin kacau? Apakah keluarga Garrity bisa selamat dari ancaman baru yang mematikan? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita lengkapnya. Cerita diawali dengan kejadian 5 tahun silam, ketika sebuah komet bernama Clark menghantam bumi dan memusnahkan lebih dari 75% populasi dunia. Gone. He knows without warning. Fragments stuck in our... Akibat bencana tersebut, kekacauan pun mulai muncul di berbagai wilayah, seperti aktivitas tektonik dan vulkanik dahsyat yang terjadi tanpa peringatan, lalu badai elektromagnetik yang tiba-tiba muncul secara acak, serta dampak sisa radiasi yang perlahan merusak kesehatan makhluk di bumi. Karena itulah, para penyintas diimbau untuk tidak keluar karena kualitas udara yang buruk dan harus tetap tinggal di dalam bunker, termasuk sebuah keluarga kecil yang menetap di bunker bawah tanah di Greenland. Mereka adalah John Garrity yang berprofesi sebagai pengintai sekaligus insinyur, dan istrinya Alison yang bertugas di dewan dalam bunker, serta putra mereka yaitu Nathan yang mengidap diabetes. Pada suatu hari, John keluar dari bunker dengan mengenakan seragam APD lengkap untuk memeriksa kondisi sekitar. Di sana, ia kemudian menemukan retakan vulkanik baru yang cukup besar. John juga melihat sebuah kapal besar yang terdambar dan beberapa skoci yang tampaknya masih bisa digunakan. John lalu masuk ke kapal besar tersebut dan menemukan beberapa peralatan yang masih dapat dimanfaatkan. Namun bersamaan dengan itu, rekannya memperingatkan John lewat radio bahwa ada badai besar yang sedang menuju ke arahnya. Akibatnya, John segera keluar dari kapal dan berlari menuju arah bunker. Tetapi badai besar itu bergerak sangat cepat meluncur ke arah John. Open the east tunnel! Open the door! Beruntung, John berhasil masuk ke gerbang bunker tepat sebelum badai besar itu menerjangnya. Di sisi lain, Alison yang merupakan istri John terlihat sedang rapat bersama dewan lainnya membahas wilayah Eropa Barat yang diketahui lebih jarang terdampak badai. Selain itu, Dr. Amina juga menjelaskan teori kawah yang terbentuk akibat tumbukan meteor Clark di Prancis Selatan. Kawah tersebut dulunya merupakan Teluk Lion dan Laut Mediterania yang kini berubah menjadi kawah yang dinamai Kawah Clark. Kawah ini memiliki ukuran dan struktur dinding melingkar yang mampu menghalangi badai radioaktif. Karena itulah, tempat tersebut dianggap sebagai zona aman dan memiliki udara yang baik, sehingga sangat cocok bagi umat manusia untuk memulai kehidupan kembali. Namun sayangnya, lokasi itu berada di Prancis Selatan yang saat ini sedang dilanda perang saudara dan penuh konflik. Tentu saja, untuk mencapai ke sana bukanlah hal yang mudah. Western Europe, but is the air safe? Know what we're going on. Sementara itu, John menemui seorang dokter karena ia telah tertular penyakit akibat radiasi yang dideritanya. John juga meminta dokter tersebut untuk menyarankan terapi yang tepat bagi kondisinya. Akan tetapi, dengan situasi yang serba terbatas, dokter kesulitan menemukan terapi yang benar-benar cocok bagi John, dan menyarankan agar John membicarakan penyakitnya kepada Alison dan anaknya. Namun, John justru memilih untuk merahasiakan hal tersebut dari mereka. I meant the other way around. Pretty open with me. Bersamaan dengan itu, gempa kembali mengguncang wilayah mereka. Dan kejadian ini bukan hanya sekali atau 2 kali terjadi dalam minggu itu, sehingga membuat semua orang sadar bahwa wilayah tersebut sudah tidak aman lagi. Selain itu, Alison bersama yang lain kemudian membahas sinyal darurat yang mereka terima.
Ternyata sinyal itu berasal dari sekelompok penyintas yang berlindung di dalam goa tambang. Akibatnya, Ellison meminta agar tim bantuan segera dikirim kepada mereka. Namun beberapa pihak tidak setuju karena persediaan mereka mulai menipis dan ada kemungkinan para penyintas tersebut telah terpapar radiasi yang bisa menular. Akhirnya, mereka melakukan voting untuk menentukan keputusan dan hasilnya lebih banyak yang setuju mengirim tim penyelamat karena tidak tega membiarkan puluhan nyawa mati begitu saja. Get in. Setelah menyelesaikan tugas masing-masing, Ellison, John, dan Nathan bertemu di sebuah ruangan tempat para penghuni biasa berkumpul. Di sana, Ellison memberitahu John bahwa petugas keamanan menemukan Nathan berada di luar bunker. Hal itu tentu membuat John marah, karena rasa penasaran Nathan bisa saja membahayakan dirinya, apalagi udara di luar dipenuhi radiasi berbahaya. Can I be excused? Going outside? Like you. Keesokan harinya, tim penyelamat membawa para penyintas dari goa untuk diungsikan ke dalam bunker. Namun saat mereka hampir tiba di gerbang, tiba-tiba gempa dahsyat terjadi hingga meruntuhkan bangunan bunker. Get you up. Let's get Akibatnya, seluruh penghuni bunker berusaha keluar untuk menyelamatkan diri. Begitu pula dengan John, Ellison, dan Nathan yang segera membawa perlengkapan penting mereka. Setelah berhasil keluar dari bunker, ketiganya berlari menuju pantai, di mana keadaan sudah kacau dan banyak penyintas lain berebut naik skoci. Di sana, John berusaha sekuat mungkin agar anak dan istrinya bisa masuk ke dalam skoci. Namun para penyintas lain bertindak brutal dan bahkan sempat merebut masker milik John. Untungnya, mereka segera berpindah ke skoci lain dan akhirnya berhasil naik bersama beberapa penyintas lain, termasuk Dr. Amina dan Adam Paul. Bersamaan dengan itu, gelombang tsunami datang dan menghancurkan bunker beserta orang-orang yang masih berada di darat. Setelah situasi sedikit aman, John dan yang lainnya sepakat untuk menuju Inggris dan kemudian pergi ke rumah teman Ellison yaitu Mackenzie di London. Untuk mencapai ke sana, diperkirakan membutuhkan waktu sekitar seminggu dengan persediaan yang sangat terbatas. Perjalanan mereka beberapa kali menjadi terhambat karena mesin skoci beberapa kali mengalami kerusakan. Beruntung, John mampu memperbaikinya dengan cukup mudah. Namun pada hari berikutnya, mesin skoci kembali mati. Namun kali ini bukan karena rusak, melainkan kehabisan bahan bakar. Akibatnya, mereka hanya bisa pasrah mengarungi lautan sambil mengikuti arus yang membawa kapal mereka. Setelah beberapa hari terombang-ambing di lautan, skoci mereka akhirnya terdampar di kota Liverpool yang kini telah terendam. Mereka pun menepi di kota tersebut. Setelah itu, John serta yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Di sanalah, mereka melihat beberapa orang berlalu lalang yang kemudian mereka ikuti. Ternyata di kota itu masih banyak warga yang bertahan hidup dan berani keluar tanpa memakai masker. Sesampainya, mereka tiba di sebuah bunker yang dijaga ketat oleh militer dan hanya orang yang memiliki lencana yang diizinkan. Mereka pun menunjukkan lencana masing-masing, namun sayangnya Adam kehilangan lencananya. Meski begitu, ia tetap memaksa masuk hingga situasi menjadi semakin ricuh dan salah satu penjaga akhirnya terpaksa menembak Adam. Di tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba badai radiasi mulai bergerak ke arah mereka. Mau tidak mau, mereka pun terpaksa meninggalkan tubuh Adam di sana. John kemudian menghentikan mobil yang dikendarai seorang pria bernama Obi dan berani membayar apapun asalkan pria itu mau membawa mereka pergi dari tempat itu. Obi pun setuju mengantar mereka dengan imbalan jam tangan milik John. Selama perjalanan di dalam mobil, Ellison mengatakan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Mackenzie sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu. Artinya, mereka masih belum mengetahui bagaimana keadaan Mackenzie sekarang. Ditambah lagi, dunia kini semakin kejam karena orang-orang rela membunuh demi mendapatkan makanan atau kebutuhan lain. Di perjalanan itu, Nathan dan Dr. Amina juga membahas tentang teori kawah Clark yang diyakini sebagai tempat dimulainya kehidupan baru.
Teori tersebut dikaitkan dengan peristiwa meteor yang pernah memusnahkan dinosaurus di masa lampau. Tak lama kemudian, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. John lalu berbincang dengan Obi yang mengaku berasal dari Nigeria dan telah pindah ke Inggris sejak 12 tahun lalu. Obi juga memperingatkan John bahwa kondisi di Prancis jauh lebih berbahaya dibandingkan di tempat mereka sekarang. Hal itu karena di sana sedang terjadi peperangan yang membuat penduduknya menjadi semakin brutal. Tiba-tiba mereka merasakan getaran hebat. Awalnya mereka mengira itu adalah gempa, namun dugaan tersebut ternyata salah. Getaran itu justru berasal dari hujan meteor yang mengarah ke lokasi mereka. John segera menyuruh yang lain berpegangan erat pada pohon. Namun Obi malah nekat berlari menuju mobilnya. Akibatnya, sebuah meteor menghantam dan langsung menewaskannya. Karena kejadian itu, mobil mereka rusak parah, sehingga memaksa John, Ellison, Nathan, dan Dr. Amina melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di tempat persembunyian Mackenzie. Di sana, Mackenzie juga menampung para lansia yang tidak memiliki keluarga. Malam itu mereka habiskan dengan mengobrol santai sambil makan bersama. Namun pada malam harinya, Ellison mulai khawatir melihat kondisi John yang terus batuk hingga mengeluarkan darah. Karena tidak bisa lagi menyembunyikan penyakitnya, John akhirnya jujur kepada Ellison bahwa dirinya mengidap penyakit mematikan akibat paparan radiasi karena sering bekerja di luar bunker. Dokter menurut John hanya memiliki sisa hidup sekitar 6 hingga 8 minggu saja. Mendengar hal itu, Ellison sangat terpukul dan meminta John untuk tetap tinggal di tempat Mackenzie agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Namun John menolak karena ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk membawa keluarganya ke tempat yang aman agar istri dan anaknya tetap hidup. Karena itu, John bersikeras membawa Ellison dan Nathan menuju kawah Clark yang diyakini sebagai awal kehidupan baru. Dengan begitu, ia bisa meninggal dengan tenang setelah memastikan keluarganya selamat. Karena itu adalah keinginan terakhir John, Ellison pun akhirnya tidak punya pilihan selain mengikuti keputusan suaminya. Keesokan harinya, John, Ellison, Nathan, dan Dr. Aminah berangkat menggunakan mobil milik Mackenzie. Sebelum pergi, Mackenzie juga memberikan John sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Setelah menempuh setengah perjalanan, Dr. Aminah membuka peta dan memperkirakan mereka akan tiba dalam waktu sekitar 2 jam. Namun saat melewati jalan sepi, tiba-tiba peluru menembus kaca mobil dan mengenai Aminah. John segera menghentikan mobil sambil meminta Ellison dan Nathan menundukkan kepala. Ternyata mereka diserang oleh 2 penjara yang ingin merampok. John pun membalas tembakan menggunakan pistol dan berhasil menumbangkan para penjara tersebut. Keesokan paginya, mereka menguburkan tubuh Aminah dengan layak disertai doa terbaik. Nathan yang masih polos bertanya kepada ayahnya, mengapa orang yang sudah meninggal tetap didoakan. John pun menjelaskan bahwa doa diberikan agar jalan orang yang telah meninggal dipermudah menuju tempat yang lebih baik. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Selat Inggris yang kini telah benar-benar kering. Mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya harus berhenti karena hanya ada jembatan rapuh untuk dilewati. So good. We're gonna cross that? John, Ellison, dan Nathan pun berjalan melewati tangga dan kemudian menyeberangi jembatan tali yang bergoyang karena angin kencang. Namun dengan hati-hati, mereka berhasil mencapai titik tengah dan melanjutkan ke jembatan berikutnya yang terbuat dari tangga besi yang ringkih. Mereka merangkak perlahan, sementara longsoran batu beberapa kali terjadi. Meski hampir terjatuh, John akhirnya berhasil membawa Nathan dan Ellison ke seberang sebelum jembatan itu runtuh. Perjalanan mereka berlanjut hingga bertemu seorang pria Prancis bernama Dennis yang awalnya mengarahkan senapan ke arah mereka hingga membuat Nathan ketakutan. Namun setelah Ellison menjelaskan tujuan mereka menuju kawah, Dennis menurunkan senjatanya dan menawarkan mereka beristirahat di rumahnya. Di sana mereka diperkenalkan dengan putrinya, Camilla, serta istrinya yang lumpuh akibat radiasi dan harus menggunakan kursi roda. Saat makan bersama, Dennis juga membahas kawah Clark yang diyakini para peneliti sebagai harapan baru bagi umat manusia.
Namun wilayah tersebut sulit dijangkau karena sedang terjadi konflik antara aliansi Barat dan Timur yang memperebutkan sumber daya di kawasan kawah. There's heavy fighting on the entire front. Keesokan harinya, saat John bersiap melanjutkan perjalanan, Dennis memberikan peta dengan rute aman yang telah ditandai, serta informasi jalur yang dijaga oleh batalion temannya di aliansi Barat. Dennis juga menyarankan agar John menemui Komandan Junet dengan menunjukkan foto mereka agar bisa diizinkan melewati wilayah perang. Sebagai balasan atas bantuan itu, Dennis meminta satu hal, yaitu agar Camilla ikut bersama mereka, karena ia tidak bisa meninggalkan istrinya yang sakit. Ellison pun langsung menyetujui permintaan tersebut. Akhirnya, John, Ellison, Nathan, dan Camilla melanjutkan perjalanan menuju kawah. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka sempat berhenti sejenak hingga sekelompok tentara datang dan mengarahkan senjata ke arah mereka. Salah satu tentara bernama Henry memperingatkan bahwa warga sipil tidak dilarang berada di wilayah itu. Namun Camilla menjelaskan bahwa mereka mengenal Komandan Junet dan ingin meminta pengawalan melewati medan perang. Henry pun membawa mereka menuju wilayah penjagaan batalion tersebut dan mereka harus melewati peperangan di tengah malam. Untungnya, mereka berhasil melewati pertempuran dengan menerobos beberapa parit. Namun saat tiba di markas, mereka dapat kabar bahwa Komandan Junet telah gugur dalam perang. John pun memohon kepada prajurit lain agar membantu mereka mencapai kawah, sambil mengungkapkan bahwa dirinya hanya ingin membawa keluarganya ke tempat yang aman sebelum meninggal akibat penyakitnya. Mendengar hal itu, prajurit itu merasa iba dan setuju membantu mereka. Ia kemudian mengarahkan mereka ke sebuah bus yang menuju langsung ke kawah. Di tengah perjalanan, bus tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok bandit yang memasang jebakan dan membunuh 2 prajurit pengawal. Mereka memaksa semua penumpang turun sambil mengarahkan senjata. Namun John dengan berani melawan dan berhasil menembak mati para bandit tersebut, meski dirinya juga tertembak di bagian perut dan mengalami luka parah. Nathan berusaha menghentikan pendarahan ayahnya, sementara Ellison mengemudikan bus menuju kawah. Yeah. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di dekat kawah Clark. Mereka turun dari bus dan berjalan menuju kawah tersebut. Setibanya di sana, mereka terpaku melihat air terjun sebening kristal, hujan yang menyegarkan, ladang hijau luas dan padang rumput yang subur. John yang semakin lemah akhirnya menyerah pada kondisinya. Meskipun demikian, ia merasa tenang karena telah berhasil mengantarkan anak dan istrinya ke tempat yang aman. Saat John mengembuskan nafas terakhirnya, Nathan pun memanjatkan doa-doa terbaik untuk ayahnya dengan harapan jalannya dipermudah menuju surga. Dan film pun berakhir dengan pesan bahwa dalam kondisi sesulit apapun, harapan dan kebersamaan adalah hal yang tidak boleh hilang. Karena terkadang, bertahan hidup bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang kepercayaan dan tekad untuk terus melangkah. Menurut kalian, apakah film ini lebih menegangkan dari film pertamanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.